This is getting old, you know. Give me a name. Mr. Parman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman nonton dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu yes, dan berada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Kali ini kembali lagi bersama saya Ama akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh Jason Statham yang beradu peran bersama J-Lo dalam sebuah film yang menceritakan tentang pencurian dari rumah perampok. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan dengan keadaan yang begitu ramai di sebuah taman bermain yang banyak wahananya, seperti Dufan lah kalau di Indonesia mah. Kemudian muncullah seorang pendeta KW yang bernama Parker yang tentu saja bukan dengan niat yang baik. Seolah-olah telah direncanakan dengan sangat matang, Parker tidak datang sendirian karena ternyata teman-temannya sudah ada di sana terlebih dahulu. Parker pun membeli tiket masuk sambil melihat atau memantau keadaan di dalam loket tersebut. Sedangkan Melander dan Rose menyamar menjadi badut dan pergi ke gudang penyimpanan uang lewat bawah. Setelah melihat tanda dari Melander, Parker pun menyuruh Hardwick untuk membakar jerami sebagai pengalih perhatian. Kemudian Parker, Melander, dan Rose pun mulai menyandra para pegawai termasuk satpam serta mengambil semua uang yang ada di situ yang bernilai kurang lebih $1,5 juta. What do we got? Full, totally full. Ketika keadaan mulai chaos karena adanya ledakan api, Carlson pun mengarahkan pemadam kebakaran ke arah munculnya api. Kemudian dia pun segera menjemput Melander dan Rose di gudang uang. Sedangkan Parker dan Hardwick pergi juga secara terpisah. Dan mereka pun bertemu di sebuah tempat yang telah direncanakan sebelumnya untuk memindahkan semua uang ke dalam mobil yang telah dipersiapkannya. Di tengah perjalanan, Melander mengajak Parker untuk memulai bisnis baru dalam tanda petik dan ia membutuhkan jatah milik Parker untuk modal. Parker pun menolak dengan tegas dan akhirnya baku tembak di dalam mobil pun terjadi. Ketika ada kesempatan, Parker pun melompat keluar jendela setelah menerima 2 tembakan dan pukulan. Melander yang belum puas pun memaksa Hardwick untuk menembak Parker lagi untuk memastikan bahwa Parker telah tewas. Hardwick pun turun dari mobil dan menembaknya sekali lalu menendangnya hingga Parker pun tersungkur ke dalam rawa. Beruntung tak lama kemudian ada petani bersama keluarganya datang melintas dan menolong Parker yang ternyata masih hidup, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Parker pun melumpuhkan 1 orang perawat dan memanfaatkan pasien orang tua untuk keluar dari sana dan mencuri sebuah ambulan untuk kabur. Di dalam pelariannya, ia menginfus dirinya sendiri dan beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Emang gak butuh dokter ini orang. Setelah pulih, Parker pun membobol sebuah kamar hotel kelas melati lalu mencuri baju dan senjata yang ada di kamar entah milik siapa itu. Kemudian ia pun mencuri mobil untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian ia melumpuhkan 2 orang polisi yang berpakaian preman lalu mencuri uang yang ada di brankas dan mencuri mobil lagi. Emang bangsat ini orang ya, emang spesialis nyuri mobil. Setelah mendapatkan uang yang ia perlukan, Parker pun datang pada seseorang yang bernama Norte untuk membuat identitas palsu untuk dirinya agar terlihat seperti orang kaya yang bisa membeli rumah dan mendapatkan pinjaman ke bank.
Kemudian ia menelpon Harley selaku orang yang memberi tugas merampok ke taman bermain, dan ia juga yang mengenalkan antara Parker dan Melander bersama gengnya itu. Parker pun menceritakan kekacauan yang telah terjadi dan berniat balas dendam untuk mengambil haknya yang telah diambil oleh Melander. Harley pun memberi satu nama, yaitu Danziger, selaku saudara dari Hardwick yang pasti tahu keberadaan Melander dan kawan-kawan. Malam pun tiba dan Parker pun datang ke suatu klub malam milik Danziger yang dikelola oleh Bobby, sang kakak dari Hardwick. Parker pun tanpa bertele-tele langsung masuk ke ruangannya dan langsung saja menanyakan kemana perginya Hardwick dan kawan-kawan, dengan sedikit kuncian yang membuat Bobby susah bergerak. Bobby pun akhirnya mengatakan bahwa saudaranya itu pergi ke Palm Beach di Florida untuk menyelesaikan tugas baru. Setelah puas, Parker pun pergi dari tempatnya dan Danziger. Scene pun berpindah ke sebuah rumah yang ada di Palm Beach. Ada Melander dan kawan-kawan sedang merakit sesuatu. Tiba-tiba Hardwick menerima telepon dari saudaranya itu bahwa Parker masih hidup dan sedang memburu mereka. Mendengar hal itu, Melander marah kepada Hardwick karena ternyata ia gagal untuk membunuh Parker pada tempo hari itu. Dan Melander pun hampir saja membunuh Hardwick kalau saja nggak diperingati sama yang lainnya gitu. Di sisi lain ada Claire, sang kekasih dari Parker, sedang diperingati oleh ayahnya yaitu Harley untuk pergi setelah mendengar bahwa Parker sempat mengacau di salah satu klub milik Danziger. Hal ini tentu berbahaya mengingat bahwa Danziger adalah seorang mafia yang berbahaya. Setelah Harley pergi, tanpa diduga ada seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh Danziger masuk ke rumahnya Claire untuk membunuhnya. Beruntung Claire berhasil lolos dari orang itu dan segera menelpon Parker untuk memberitahu apa yang terjadi. Parker pun meminta Claire agar pergi ke tempat aman yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Setelah Parker mendapatkan identitas baru yang dibutuhkannya dari Norte, ia pun segera pergi ke Florida dengan identitas baru yang bernama Daniel Permit yang berasal dari Ekuador. Parker yang berpenampilan nyentrik pun berniat untuk membeli rumah di Palm Beach, dan bertemulah ia dengan sales perumahan tersebut yang bernama Leslie. Leslie pun mengajak berkeliling Parker dengan tujuan agar calon kliennya itu bisa memilih rumah yang disukainya. Tapi Parker punya niat lain, yaitu mencari rumah yang ditempati oleh Melander dan kawan-kawan. Hingga tibalah ia di sebuah rumah yang patut dicurigai sebagai tempat tinggalnya Melander dan kawan-kawan. Menurut keterangan yang didengar dari Leslie, walaupun Melander telah mengubah namanya menjadi Rodrigo. Tahu si Parker mah. Malam pun tiba lagi. Parker menyelinap untuk memeriksa rumah yang ia curigai ketika siang hari, dan benar saja ternyata itu adalah rumah yang Melander beli untuk ditempati. Ketika Melander keluar bersama gengnya, Parker pun masuk ke rumah tersebut dan memeriksa persenjataan mereka, lalu pergi lagi ketika Melander kembali pulang. Saat kembali ke mobilnya, Parker pun dikejutkan dengan keberadaan Leslie yang sudah duduk di bangku penumpang mobilnya itu. Parker pun langsung menanyakan perihal keberadaannya di sana, apakah ada yang tahu atau tidak. Leslie pun menjawab tidak. Akhirnya Parker pun mengajak Leslie kembali ke kantornya. Dalam perjalanan, Leslie membeberkan bahwa Daniel Permit dalam akunnya belum genap berusia 2 bulan. Hal ini sungguh suatu kejanggalan karena sebagai orang kaya mana mungkin gak pernah ada transaksi dari bank ataupun kartu kredit. Leslie pun mencurigai bahwa Daniel Permit adalah nama palsu dan ia pun beranggapan bahwa Parker punya niat tertentu. Setibanya di kantor tempat Leslie kerja, Leslie pun malah curhat tentang masalah yang sedang menimpanya itu, terutama masalah ekonomi. Leslie pun menawarkan diri untuk membantu Parker dalam niatnya itu. Tak peduli apakah itu perampokan, pemerasan, atau pembunuhan. Yang penting Leslie dapat cuan lah pokoknya gitu.
Setelah bicara panjang lebar, Parker pun akan mikir-mikir dulu tentang hal itu, dan Parker pun pergi meninggalkan Leslie dalam harapan. Keesokan harinya, betapa senangnya Leslie ketika ditelepon oleh Parker untuk ketemuan, dan mereka pun akhirnya ketemuan di dekat kantornya Leslie. Dalam pertemuan itu, Parker berterus terang bahwa yang dipanggil Rodrigo oleh Leslie ternyata merampas sesuatu dari Parker. Parker pun menjelaskan bahwa Tuan Rodrigo dan kawan-kawan adalah kawanan perampok dan tujuan mereka datang ke Florida adalah untuk merampok perhiasan yang jumlahnya jutaan dolar. Leslie pun terkejut karena yang punya perhiasan sebanyak itu adalah Nyonya Clarendon, seorang konglomerat yang rumahnya penuh dengan penjaga. Awalnya Leslie menolak untuk meneruskan bergabung, tetapi Parker memaksanya karena Leslie telah terlanjur tahu. Leslie pun mengantarkan Parker ke tempat di mana akan ada pelelangan perhiasan senilai 75 juta dolar milik mendiang Nyonya Clarendon yang telah diberikan ke Palm Beach, dan acara itu akan dilakukan nanti malam. Ketika sedang melihat-lihat dari pintu belakang, tak sengaja Parker melihat Melander dan kawan-kawan yang berpura-pura menjadi kru persiapan sedang merencanakan sesuatu. Parker pun segera mengantarkan Leslie dan ia pun pulang menuju hotel tempat ia menginap. Setibanya di kamar hotel, Parker pun dikejutkan dengan serangan dari si pembunuh bayaran yang dikirim Denzinger untuknya, dan pertarungan pun terjadi. Parker pun akhirnya selamat walaupun dengan kondisi yang berlumuran darah, dan si pembunuh bayaran pun tewas karena harus terjatuh dari atas gedung. Keesokan paginya, Leslie yang baru bangun tidur pun dikejutkan dengan kedatangan sheriff ke rumahnya dan bertanya tentang Daniel Permit yang diduga telah terlibat perkelahian hebat dengan seorang yang jatuh dari gedung tempat Parker menginap. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Leslie melihat Parker yang berlumuran darah sedang bersembunyi di dapur. Parker pun meminta Leslie untuk menelepon seseorang yang nomornya ia kasih, dan meminta Leslie untuk kerja aja hari itu, jangan bolos gitu. Ketika sedang bekerja, Leslie pun segera pulang karena khawatir akan kondisinya Parker. Akan tetapi Leslie terkejut lagi ketika melihat seorang wanita muda yang tidak lain adalah pacarnya sedang mengobati Parker. Parker pun meminta Leslie kembali kerja karena ada sheriff yang terus mengawasi Leslie, dan Claire pun pergi. Malam pun tiba lagi. Ketika acara pelelangan baru saja dimulai, tiba-tiba speakernya meledak yang menyebabkan kebakaran kecil terjadi. Dan datanglah Melander dan kawan-kawan yang menyamar sebagai anggota pemadam kebakaran. Melander pun langsung saja menggasak semua perhiasan yang ada di situ, lalu kabur lewat belakang dan menyelam lewat danau sesuai yang telah direncanakan. Sedangkan Hardwick bertugas untuk mengalihkan perhatian polisi setempat. Parker yang mengetahui bahwa rumah Melander itu kosong pun langsung menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Sebelum beberapa lama kemudian, Melander dan kawan-kawan datang dari arah danau. Tanpa diduga, Leslie pun menyelinap tapi malah ketahuan oleh Hardwick dan akhirnya tertangkap dan menjadi beban. Beban buat Parker, beban. Melander pun langsung menduga bahwa yang mengirim Leslie adalah Parker. Lalu Melander pun menyuruh ketiga rekannya untuk berpencar mencari keberadaan Parker. Namun naas bagi Ross yang harus mati duluan di tangan Parker. Sadar bahwa satu rekannya telah tewas, Melander pun menyuruh Hardwick untuk patroli kembali. Leslie pun melihat bayangan Parker dari pantulan kaca yang memberi isyarat bahwa di bawah meja ada sebuah pistol.
Parker pun akhirnya berhasil ditemukan oleh Melander. Namun, ketika akan ditembak, pistol yang digunakan oleh Melander tak berfungsi karena telah diakali sebelumnya oleh Parker. Pertarungan pun akhirnya terjadi antara Parker dan Melander yang tentu saja dimenangkan oleh Parker dengan mudah. Si Melander nggak bisa gelut. Leslie pun yang berhasil meraih pistol dari bawah meja berhasil membunuh Carlson dengan menembaknya hingga tewas. Hardwick yang asal mulanya berhasil menyandera Leslie akhirnya harus mati juga setelah ditembak kepalanya oleh Parker setelah pistol yang ia gunakan sama sekali tak berfungsi. Parker dan Leslie pun akhirnya selamat dan pergi dari tempat itu sambil membawa semua perhiasan hasil curiannya itu. Parker pun meminta Leslie untuk menyimpan semua perhiasan tersebut di kantornya di dalam saluran udara dan lupakan. Karena Parker harus menghilang dulu dan mencari pembeli yang tepat untuk semua perhiasan tersebut. Lalu Leslie pun meninggalkan Parker di pinggir jalan. 1 tahun kemudian, Leslie dikejutkan dengan datangnya kurir paket di pagi hari. Leslie pun terkejut karena setelah dibuka ternyata isinya adalah tumpukan duit dan film pun udahan. Filmnya sih bagus dan cocok untuk ditonton bersama keluarga, apalagi adegan berantemnya berasa nyata banget lah gitu. Ya percayalah sama si Jason Statham ini mah. Oke, segitu aja videonya dari saya. See you next video. Bye 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 bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.